Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jam berapa nih? Kayaknya udah lalu nih, kayaknya udah malam. Hah? 10 kurang 3 menit. Waduh, masih ada satu ceramah lagi nih. Assalamualaikum aja udah gak ada yang jawab. Semangat Bu, Bu, semangat Bu. Biasa acara di sini sampai jam berapa? Hah? Subuh. Ana duluan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lesu ni anda asli ini. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. أما بعد، معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الآباء والأمهات، معاشر الأحباب رحمكم الله. Pertama-tama yang kita hormati bersama, yang ikut hadir bersama kita, yang sempat hadir bersama kita, tamu spesial, tamu istimewa kita yang datang dari negeri Jeddah, Arab Saudi, datang jauh-jauh, sudah 10 hari di kota kita ini, di kota Jambi dan sekitarnya, atau Kuala Tungkal dan Serdang malam hari ini, yaitu yang tak asing lagi, yang ganteng, yang putih, yang wibawahnya luar biasa, teman saya dari kecil di pondok sampai ke Hadramut, yaitu Al-Habib Muhammad Al-Attas. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau semua hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau tambah lagi rezekinya, tambah lagi istrinya. Amin. Tambah anak, oh tidak ya? Jangan. Tambah anak. Amin. Dan senang bahagia selalu insyaAllah. Amin ya Rabbal. Dan juga di samping saya sama ini teman seperjuangan, datang jauh-jauh dari kota Tangerang, tapi malam hari ini Masya Allah beliau juga ikut bersama-sama kita. Yang beliau ini juga pondoknya dulu bersama kita bersama. Kita doakan beliau, ini adalah Habib Idrus Al-Masyhur. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Semoga semua hajat beliau dikabulkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, murah rezeki, dan semoga beliau senang dunia maupun akhirat. Amin. Dan juga para habaib juga yang hadir bersama kita, yang tak asing juga, 2 orang dari Jambi, satu dari Tungkal. Yang pertama yang tak asing di kota kita, Habib Fauzi. Kenal Habib Fauzi? Kenal Bu? Masya Allah, terkenal beliau itu berarti ya. Habib Fauzi Al-Madihid dan juga Habib Adib Al-Jufri. Kita doakan beliau berdua panjang umur, sehat walafiat. Semoga beliau berdua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat doanya diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para alim ulama, para asatidzah yang lainnya satu persatu, dan semua hadirin hadirat, semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua ini senang dunia maupun akhirat, dan semoga semua kita tidak keluar dari dunia melainkan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kita keluar dari dunia melainkan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan akhir hayat kita, dan semua kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan
yang tidak boleh kita lupakan, kita yang berkumpul bersama-sama di malam hari ini karena dalam rangka tasyakkur dan akikah kepada anak yang tadi barusan kita resmikan namanya, yaitu Aisyah Salsabila. Kita doakan semoga anak tersebut menjadi anak yang salehah, yang taat kepada kedua orang tuanya, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah menjadi anak yang sukses dunia maupun akhirat, dan insyaallah anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah bisa menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membanggakan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di salah satu rumah sahibul bait, sahibul hajat, yaitu Bapak Abdul Razak dan keluarga, yang mana beliau mengundang kita berkumpul bersama-sama dalam rangka tasmiyah dan tasyukuran kepada anaknya. Subhanallah, alhamdulillah. Dan di sini kita tidak berpanjang lebar karena sebentar lagi kita akan dengar tamu istimewa kita, tamu spesial kita yang dari Jeddah, yang insyaallah akan menyampaikan setelah ini. Jadi kita tidak berpanjang lebar. Kalau lama-lama juga tidak baik. Kalau lama-lama tidak baik, buat kaki cepat semutan. Betul atau betul? Lama-lama kaki mulai semutan. Kalau sudah semutan bahaya, Pak Bu, naik ke atas perut, mulai perut pun bernyanyi. Kalau perut sudah bernyanyi itu repot urusannya. Kalau sudah perut nyanyinya naiknya ke mata pun mulai berkunang-kunang. Lihat Habib kok ada dua di depan, padahal satu yang berdiri kan. Makanya ndak usah lama-lama, apalagi air minum belum ada di sini. Jangankan es teh, air minumnya nggak ada nih. Gimana? Jadi nggak boleh lama-lama, sedikit tapi insya Allah siap dengar tausiah, siap dengar ceramah. Alhamdulillah. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagi siapa saja yang sudah menikah kemudian mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bisa melahirkan seorang anak, maka apa kata Imam Ghazali? Maka bagi dia tersebut harus melakukan 5 hal. Berapa? 5 hal, tidak banyak, 5 hal. Apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama, dia harus apa? Nafrah bimaulud. Dia harus senang dengan apa? Kelahiran tersebut. Kenapa harus senang? Harus senang karena di luar sana ada juga yang belum bisa punya anak. Semoga yang belum dapat anak cepat dapat anak insyaallah. Amin. Yang amin insyaallah Allah tambahkan lagi anaknya. Amin. Ngapa lampu lah kedap-kedip nih? Tuh ya. Nah, tes kan? Itulah Abdullah bilang nak. Salatullah salamullah
Lagi di depan. Adanya enggak? Ada. Mau ngejar apa? Tak sedikit lagi pedas. Apa? Apanya? Oh, putih. Alhamdulillah. Tes 1 2 3 tes masih semangat. Lampu udah tak mendukung nih. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kata Imam Ghazali ada lima hal. Yang pertama apa? Senang ketika kita mendapatkan momongan atau ketika mendapatkan anak, baik yang lahir itu laki maupun perempuan. Terkadang kan begitu. Ada seorang ayah pengen dapat anak laki, seorang ibu pengen dapat anak wanita. Pas dapat anak laki-laki, ayah senang, ibunya enggak boleh macam itu. Tetap harus kebalikannya. Tak tahu dapat anak perempuan, ternyata apa yang laki bapak tadi enggak senang, enggak boleh. Pokoknya yang lahirnya sempurna, enggak sempurna, tetap kita harus bersyukur dan senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali apa? Yang kedua itu mengadzankan dan mengiqamatkan. Diadzankan telinga kanan dan diqamatkan telinga kiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Nah, ngomong-ngomong, apa manfaatnya diadzankan? Pak, Bu, apa manfaatnya telinga bayi diazankan? Emang bayi itu dengar apa? Apa manfaatnya telinga bayi diazankan? Diazankan enggak Pak anaknya, Pak? Pak Abdul Razak, anaknya diazanin. Kenapa diazanin, Pak? Kenapa diikomatin? Kenapa, Bu? Bahkan kita nanti ketika wafat mati masuk kubur. Mati is dead, meninggal. Kira-kira dengar tak suara orang meninggal tuh? Diazanin dalam kubur. Sudah dikapanin, sudah dimandiin, jalan aja nggak bisa, udah masih diangkat orang tuh ya. Tapi diazanin kenapa? Kenapa kita diazanin? Diikomatin lagi, sudah mati padahal. Apa manfaatnya? Dijelaskan salah satu manfaat yang pertama, kenapa diazankan bayi?
Karena apa? Supaya selamat dari an ummil sibyan. Dufi'a anhu an ummil sibyan. Supaya selamat daripada apa? Gangguan kuntilanak. Biar selamat dari apa? Kuntilanak. Ada tak kuntilanak? Ada hadisnya. Hadis dufi'a anhu an ummil sibyan. Tapi bukan kuntilanak seperti yang kita bayangin. Bukan kuntilanak seperti yang ada di bapaknya senang kalau ada kuntilanak macam itu, Pak. Ya, Pak. Bu, kalau kuntilanak kayak di TV cantik-cantik, bagus-bagus, wah seksi-seksi. Wah, bapaknya yang senang. Bunyi burung hantu katanya ada kuntilanak keluar, bapaknya langsung. Tapi bukan itu yang dimaksud kuntilanak di sini, artinya apa? Ya. Tapi apa? Jin betina. Itu ya. Itu disebut dengan bahasa Arabnya sibyan. Supaya selamat dari gangguan sibyan tersebut. Dan juga kalau jenazah, kenapa? Supaya diselamatkan dari gangguan syaitan. Bahkan manfaat azan itu banyak. Ada kebakaran, azan. Ada gempa bumi, azan. Apapun musibah langsung diazankan. Ada orang kesurupan, azan nih. Tapi jangan kaget juga kalau orangnya tadi yang kesurupan jawab azan juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kaget, karena jin juga ada yang Islam. Bacain Al-Quran, jinnya ikut baca Al-Quran, jangan kaget. Kenapa? Jinnya juga jin Islam, ya begitulah dia ya. Nah, itu yang kedua kata Rasulullah, kata Imam Ghazali. Maka yang kedua nanti ada banyak lagi. Salah satunya apa? Dicukur di hari ketujuh. Di hari ketujuh itu dicukur dan juga disunat. Itu yang kedua tuh, jadi apa? Diazankan, dicukur dan disunat. Baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya harus disunat. Kemudian nanti apa? Hasil cukuran tersebut apa? Itu ditimbang. Hasil cukurannya tadi ditimbang, kemudian diganti dengan Assalamualaikum. Di sini kayak nggak ada gitu, ada gitu, Bu. Rambutnya dicukur terus ditimbang untuk apa, Bu? Kalung anak. Ya kalung anak itu apa? Diganti dengan emas atau perak. Ya begitulah. Alhasil itu yang kedua. Yang ketiga, diberikan nama yang baik. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita dipanggil dengan nama-nama yang baik. Makanya apa? Berilah nama yang baik. Kalau namanya tidak baik, nanti malu kita di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan di dalam salah satu hadis, innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'a abaikum. Sesungguhnya kalian nanti kelak di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama kalian dan dengan nama ayah kalian. Maka dari situ perbaikilah nama kalian. Baguskan nama kita. Yang namanya nggak bagus boleh nggak diganti? Boleh. Yang namanya jelek diganti boleh? Boleh. Habib, kalau nama kita diganti akikah lagi nggak perlu lagi akikah. Yang penting nama kita bagus. Dulu kita pernah ziarah ke Gober di Bekasi, tempat kita mondok nih. Nggak sengaja baca lisan kuburan. Ini lisan kuburannya tulisan apa? Kampret bin Selamat katanya. Siapa? Kampret. Tahu kampret tuh? Kalau bahasa Jambi apa kampret? Kalau bahasa sini apa kampret? Kalong. Tahu kalong? Kelelawar. Nah itu kampret. Kampret bin Selamat. Masya Allah. Tidak sengaja. Nanti di hari kiamat bagaimana? Kampret bin Selamat dipanggil loh. Gitu. Makanya apa? Kalau namanya jelek ya diganti. Jadi nama yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Kata Imam Ghazali. Yang keempat di akikah. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Itu semua hukumnya sunnah. Semuanya hukumnya sunnah muakkadah, walaupun ada sebagian mewajibkan. Alhasil itulah yang keempat. Berapa jadi semuanya? 4, masih ingat aja. Yang pertama apa? Yang pertama senang. Yang kedua diazan dan iqamat. Yang ketiga diberi nama, dan yang keempat akikah. Ya, akikah. Dan yang kelima, kalau yang 4 tadi banyak melakukannya, tapi kalau yang kelima jarang. Yang kelima jarang, kecuali orang-orang yang tahu.
Apa yang kelima? Yang kelima tadi itu namanya tahnik. Apa itu tahnik, Ibu? Tahnik itu bayi diajak ke depan kepada ulama, kiai atau habaib. Nanti apa? Dimasukkan kurma dari mulut ulama tadi dimasukkan ke mulut bayi. Itu namanya tahnik. Tahnik ini dilakukan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Kepada siapa? Dan siapa pertama kali yang ditahnik oleh Rasulullah? Yang pertama kali ditahnik oleh Rasulullah yaitu anaknya Sayyidah Asma. Siapa Asma? Siapa Sayyidah Asma? Asma binti Abu Bakar Al-Siddiq, kakak daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhum. Jadi Sayyidah Asma ini waktu itu sedang hamil besar, ada di kota Mekah. Rasulullah ada di kota Madinah. Pada waktu itu Asma ingin lahiran di kota Madinah. Kenapa? Karena kalau lahir dia pengen anaknya langsung dibawa ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi subhanallah, Sayyidah Asma pokoknya mau berangkat. Terus akhirnya berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah. Zaman dahulu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah tidak seperti sekarang. Kalau perjalanan kita sekarang yang pergi haji dan umroh itu naik mobil, naik mobil, naik bis, enak, pakai AC. Ya Bu, sudah pergi umroh semua belum? Belum pergi. Yang belum pergi insya Allah pergi haji dan umroh insya Allah. Yang belum dapat panggilan insya Allah dapat panggilan. Yang sudah dapat panggilan insya Allah pergi lagi insya Allah. Dan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa waktu itu perjalanan naik onta, naik mobil aja 5 jam capek. Ini naik onta. Naik onta jauh perjalanan, lagi hamil besar. Tahu ibu-ibu ngerasain tuh bagaimana kalau lagi hamil besar? Jalan di pertengahan jalan nggak kuat lagi, dikatakan begitu. Akhirnya apa? Di tengah jalan lahiranlah siapa? Anaknya Sayyidah Asma. Sayyidah Asma ini siapa suaminya? Suaminya adalah Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam lakinya Sayyidah Asma, sahabat Nabi Muhammad. Akhirnya lahirlah anak di situ. Tapi subhanallah setelah lahiran tidak diam. Kenapa? Karena pengen lahir tadi langsung bawa kena hanya istirahat, tidak disebutkan sebentar istirahatnya. Wallahu a'lam, apa beberapa jam, apa berapa sejam atau sehari, wallahu a'lam. Dan lahiran zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang lahiran diimpus, di rumah sakit, di bidan. Ya, enak pokoknya di rumah istirahat. Tak boleh langsung jalan, dibantu oleh orang tuanya. Ini Sayyidah Asma sama suaminya jalan. Udah hamil, lahiran begitu sudah. Langsung jalan lagi ingin berjumpa dengan Nabi bawa anaknya. Dibawalah sampailah ke kota Madinah. Disampai Madinah, ya Rasulullah, ini saya baru lahiran ya Rasulullah, tolong beli nama. Ada yang mengatakan Sayyidah Asma minta nama dari Rasulullah. Ada yang mengatakan Sayyidah Asma dan ayahnya yang beri nama. Maka diberilah nama Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Namanya siapa? Abdullah bin Zubair bin Awwam. Kemudian apa? Rasul memanggil sahabat untuk mengambil kurma. Dibawalah kurma, kemudian ditanik, dimakan sedikit oleh Rasulullah, dikecap-kecap sedikit oleh Rasulullah, kemudian dimasukkan ke mulutnya Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, kemudian diberikan nama, kemudian didoakan. Nah, maka dari situlah kita setiap ada lahiran dianjurkan untuk mengadakan acara dan mendoakan bayi tersebut. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya tutup, jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Doakan, mereka adalah saudara kita.
Mereka adalah muslim. Al-muslim ahul muslim. Dan Nabi juga menjelaskan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Dikatakan di dalam hadis, mukmin kepada mukmin yang lain itu seperti apa? Bangunan yang kokoh, satu sama lainnya saling memperkuat. Tak mungkin orang bangun rumah, bangunan hanya memasang batu bata. Tak mungkin. Kalau hanya batu bata yang dipasang, maka kalau disenggol orang, didorong orang, maka bangunan tersebut gugur, hancur, jatuh, roboh. Makanya apa? Dibuatlah kakinya dulu, pakai besi dulu, dicor terlebih dahulu, disemen batu satu demi batu lagi, disemen lagi batunya, disemen lagi, kemudian diplester, dicat biar bagus. Begitulah ibaratnya seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Maka dari situ ayo kita doakan semoga saudara-saudara kita Palestina dan Gaza dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jaga selalu mereka yang ada di sana, dan semoga yang sakit dari mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tambahkan ketabahan kepada diri mereka semua, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum Palestina. Allah mansur Islam wal muslimin, wansur man nasaraddin, wansur ikhwanana fi Palestina wa Gaza, wansur ikhwanana fi Palestina وغزة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك الحقية لا يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة إندونيسيا وعن بلاد المسلمين عامة وخصوصا بلاد فلسطين وغزة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.